apapun sesuatu yang menguji dirimu dan membuatmu berat dalam hidup, ingatlah itu adalah pesan cinta Allah yang Allah berikan untuk dirimu. Karena kata Nabi, di antara ciri Allah mencintai seorang hamba, apa? Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, maka Allah akan segerakan musibah dalam hidupnya. Dalam hadis yang lain, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan ujian kepada hamba tersebut. Dan ingat, kadang ujian yang kita tidak ridho dengannya, padahal Allah sedang menyiapkan banyak kebaikan di dalamnya. Nah, Ahilman, bahasan kita kali ini juga sangat menarik karena nanti ada berbagai macam pertanyaan juga yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi untuk pertanyaan pertama, Ahilman, ini soal bagaimana kemudian kita berhusnuzon, ya, atau senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Karena yang namanya manusia tidak jarang ya. Ada, kalau kita mengalami sesuatu yang nggak enak di hati, kita tuh kadang mikirnya, kok gini amat ya nasib saya, kok Allah ngasih ujian kok berat amat ya, sampai akhirnya mungkin takut masa depan, kita kehilangan arah, nggak punya harapan. Nah, bagaimana sebenarnya kita menyikapi juga takdir yang terjadi dalam diri kita, dan bagaimana kita kemudian tetap dan senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Tafadhol. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bicara tentang bagaimana kita berprasangka baik kepada Allah, itu adalah sikap yang harus kita hadirkan sebagai seorang hamba. Kenapa? Karena yang perlu kita garis bawahi bahwa sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai prasangka hambaku. Ana 'inda dzanni abdi bi. Jadi apa yang hambaku sangkakan kepadaku, maka itu jugalah bagaimana prasangka Allah kepada kita. Oleh karena itu, setiap hamba harus punya prasangka baik kepada Allah atas apapun, atas segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Dan itu menunjukkan level keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa belajar berprasangka baik itu? Maka sikap yang penting kita hadirkan namanya ridho. Menerima. Ya. Kita ridho dengan segala ketentuan Allah, kita ridho dengan segala kehendak dari Allah, dan kita ridho dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Apabila kita punya rencana, tapi Allah punya rencana, kira-kira rencana siapa yang paling baik? The best pasti punya Allah. Pasti Allah. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Kira-kira keinginan siapa yang paling baik? Pasti keinginan Allah. Maka sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya kita ridho? Bagaimana caranya kita berprasangka baik kepada Allah? Maka kita harus yakin kepada Allah. Kualitas iman kita menunjukkan keyakinan kita. Maka orang makin terlatih keyakinannya kepada Allah, makin kuat yakinnya, maka makin dia prasangka baik kepada Allah. Nah, apa yang perlu kita yakini dalam hidup ini terhadap ketentuan Allah? Setidaknya para ulama mengajarkan 3 sikap yakin yang perlu kita hadirkan. Yang pertama, tidak ada satupun yang paling mencintai kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ahadun arhamu bika illallah. Tidak ada yang paling mencintaimu kecuali Allah. Yang kedua, tidak ada satupun yang paling mengetahui tentang diri kita kecuali Allah. Bamilah saya tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam 2 jam ke depan. Betul? Bahkan diri kita pun juga nggak tahu tentang diri kita. Allah lebih tahu. Maka yakini apapun yang terjadi Allah lebih tahu. Dan yang ketiga, yakin tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang bisa menambah kita prasangka baik ke Allah. Satu, tolong dipelajari surat Al-Baqarah ayat 216. Itu mengajarkan kepada kita bahwa boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik dalam pandangan Allah, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk dalam pandangan Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Artinya apa? Semua yang datang dari Allah itu pasti yang terbaik. Itu pasti yang terbaik. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepadamu melebihi batas kemampuanmu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan yang ketiga, yakin di balik kesulitan yang kita dapatkan itu bersama adanya kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-Insyirah 5 dan 6. Nah, ini adalah bagian dari sikap ridha, prasangka baik yang akan mengantarkan kita bisa menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Oke, jadi kalau misalnya kita masih kemudian takut dengan masa depan, apakah itu juga merupakan bentuk bahwa kita juga masih berprasangka buruk sama Allah? Iya. Sekarang ketakutannya apa? Banyak orang yang mencemaskan masa depan, tapi dia tidak menyiapkan bekal untuk masa depan. Padahal masa depan itu bukan untuk dicemaskan, tapi untuk dipersiapkan bekalnya. Maka ada orang yang lebih sibuk memikirkan masa depan dunia daripada sibuk memikirkan kehidupan pasca dunia. Misal,
lebih baik kita sibuk memikirkan bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kehidupan masa tua kita akan seperti apa. Tua itu pasti ya. Belum pasti loh. Oh iya, belum pasti. Apakah kita akan menjadi tua? Belum tentu. Belum tentu juga. Tapi kalau kita wafat Ajalnya, itu pasti. Kembali ke Allah itu pasti. Maka lebih baik kamu mengkhawatirkan bekalmu untuk berjumpa dengan Allah daripada bagaimana kau menyiapkan masa tuamu. Maka satu kali ada seorang yang bertanya tentang hari kiamat kepada Nabi kan. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu tiba? Ternyata Nabi tidak menjawab kapannya. Tapi Nabi hanya bertanya, apa bekal yang kamu siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Ini petunjuk kepada kita bahwa ada sesuatu yang harus jauh kita cemaskan daripada sekedar bekal yang kita cemaskan, terutama di hari tua tadi. Maka lebih cemas harusnya dengan dosa yang belum tentu diampuni, harusnya lebih cemas dengan amal yang belum tentu diterima. Betul. Dan harus lebih cemas apakah surga akan jadi milik kita atau tidak. Dan Kayaknya itu ya, harus kita lebih khawatirkan. Jadi dunia ini justru menjadi apa ya, bisa dikatakan tempat persiapan kita ya. Iya. Kita Ahilman kan juga pernah menyampaikan ya, orang tuh yang cerdas adalah hamba yang selalu mengingat kematian. Betul. Tapi di sisi lain kita juga diingatkan untuk bersemangat pada saat hidup untuk mempersiapkan bekal itu. Gitu. Setuju. Jadi mempersiapkan kematian bukan berarti dia lupa dengan kehidupan dunia, tidak. Betul. Justru memahami zuhud itu, memahami orang yang sungguh-sungguh dalam kehidupan, dia sungguh-sungguh dalam dunianya sebagai bekal untuk akhiratnya. Tapi ketika dunia itu nggak dapat, tidak membuat dia lalai dengan akhiratnya. Maka ada istilah begini, dunia ini seperti jembatan, Mbak Mila. Jembatan. Nah sekarang pertanyaan saya, yang mau kita bagusin jembatannya atau tempat setelah jembatan ini? Kan kita nggak mungkin bangun istana di dalam jembatan atau di atas jembatan. Karena ya kalau bangun istana di atas jembatan yang tentunya roboh kan. Maka bangunlah istana itu setelah jembatan itu. Nah dunia itu ibarat jembatan. Iya, harus dipersiapkan. Tapi kan perlu jalan dong masuk istana. Maka jalannya tetap bagus, tapi jangan bangun istana dalam jembatan itu. Cukup istananya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, dunianya jadi jembatan yang mengantarkan kita menuju surganya Allah itu. Oke, Masya Allah. Jadi supaya kita tetap senantiasa berprasangka baik sama Allah, yaitu tadi ya, melatih ridho dulu terhadap apapun yang Allah beri, dan yakin bahwa Allah tidak mungkin memberi yang tidak baik untuk hambanya. Apapun yang terjadi itu pasti baik. Walaupun awalnya terasa menyakitkan, terasa pahit ya Ahilman ya. Karena selalu ada itu tadi ya, selalu ada yang manis di belakang. Dan memang kadang-kadang begitu. Allah itu kadang membungkus sesuatu yang nikmat itu, kadang dengan sesuatu yang menyakitkan. Ibaratnya obat. Obat itu rasanya pahit. Tapi saat kita mau menelan dan meminumnya, ada rasa manis dari kesembuhan yang bisa kita dapatkan. It's alive, itulah hidup. Kadang seseorang itu akan dibesarkan dalam hidup kalau dia pernah mengalami sesuatu yang berat dalam hidupnya. So siapapun yang hari ini sedang mengalami fase skenario lagi sulit, lagi berat dalam hidupnya, maka percayalah Allah sedang merangkai kebaikan-kebaikan untukmu di waktu yang akan datang. Jembatannya sedang disusun agar kita bisa dapat istana yang lebih luas. Kan kita kalau mau masuk, kalau mau datang ke satu tempat yang indah, kadang-kadang jalannya harus gitu effortnya luar biasa kan. Betul. Di depan ada satu kebaikan itu. Kita bicara soal prasangka baik dan prasangka buruk ini kan sebenarnya merupakan salah satu fondasi kita ya untuk mengenal Allah itu seperti apa. Karena itu penting sekali untuk kemudian kita bisa paham Allah itu Rob kita yang akan seperti apa ya ke kita ya. Nah, kalau kemudian kita tadi mendapatkan takdir yang mungkin kita anggap tidak sesuai ya dengan keinginan dan harapan kita gitu. Nah, bentuk dari prasangka buruk itu terhadap takdir itu tuh seperti apa? Misalnya apakah kita akhirnya nggak mau, kita terjebak dalam kesedihan, apakah kita nggak mau move on, itu juga bentuk dari prasangka buruk. Biasanya orang kalau menerima sesuatu yang tidak sesuai harapan, apa sikap yang akan muncul? Kecewa. Gelisah. Menyalahkan keadaan. Marah dengan ketentuan, ya kan? Membenci setiap apapun yang ada. Bahkan bukan hanya kehidupannya, boleh jadi orang-orang di sekitar dia akan menjadi istilahnya ya pelampiasan dari kekesalan perasaan yang dia hadirkan. Maka gelisah itu kan sebenarnya sikap yang dihadirkan ketika harapan tidak bertemu dengan kenyataan kan? Kita berharapnya begini, datangnya begitu gitu ya. Jadi aja gelisah. Nah, boleh gelisah sebagai manusia biasa, iya. Boleh. Tapi yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kegelisahan. Ya. Maka bagaimana cara kita untuk menjaga kita agar tidak berlebihan dalam kegelisahan? Jawabannya adalah tentu bagaimana cara kita melatih hati untuk bisa selalu ridho dengan ketentuan Allah. Dan ternyata Mbak Mila, Allah itu keriduannya bersama dengan keriduan manusia. Keriduannya bersama dengan keriduan manusia. Jadi kalau Mbak Mila ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka belajar ridho dengan ketentuan Allah. Oke, setuju. Jadi kalau kita ridho sama ketentuan Allah, itu sebenarnya juga tanda Allah itu ridho. Oke. Dan itu puncak ibadah yang paling tinggi. Saat kita ridho dengan segala ketentuan Allah. Itu tanda Allah ridho ya. Iya. Maka faman radiya falahur ridho
Wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang murka dan benci dengan ketentuan Allah, maka Allah pun murka benci kepadanya. Ada kisah yang mungkin menarik dalam Al-Quran, bagaimana kisah ibunya Nabi Musa alaihissalam. Satu kali ibunya Nabi Musa kan melahirkan. Sangat berharap kalau bisa anaknya bukan laki-laki. Karena dulu kalau anaknya laki-laki pasti dibunuh oleh Fir'aun. Maka dengan segala keinginannya, maunya anaknya jangan laki-laki. Tapi ternyata pas keluar anaknya adalah laki-laki. Maka ibunya Nabi Musa ingin menyelamatkan anaknya biar tidak terbunuh. Maka diperintahkan untuk menghanyutkan anaknya agar tidak ketahuan. Maka dengan segala keridhaan, dengan segala kehendak dari Allah, ya udah aku punya anak laki-laki ya Allah. Aku ingin menyelamatkan putraku ini, maka aku hanyutkan sesuai dengan petunjukmu. Dan ternyata Allah menolongnya. Maka saat Nabi Musa kecil itu dihanyutkan melalui sungai itu, sampai kemudian tibalah di istananya Fir'aun. Ketika diambil, ini kan anak laki-laki harusnya kan dibunuh. Iya. Tapi ketika diperlihatkan kepada istrinya Fir'aun, ternyata istrinya Fir'aun senang sama anak tersebut. Maka mintalah seorang istri kepada suaminya. Dan ingat ya, Fir'aun itu kan jahat ya. Sejahat-jahatnya manusia ya. Tapi sejahat-jahatnya manusia tetap sayang sama istri. Sama istri. Ini jokes yang kemudian bisa jadi satu catatan baik bagi kita. Akhirnya karena Fir'aun sayang sama istrinya, kata Fir'aun, ya nanti siapa yang akan menyusuinya? Nanti siapa yang akan mengurusnya? Kata istrinya, biar aku yang menyusuinya, biar aku yang mengurusnya. Tapi singkat cerita ternyata Nabi Musa kecil nggak mau kan disusui oleh ibu angkatnya, istri Fir'aun tersebut. Akhirnya nyari orang yang bisa nyusuin agar anak ini diam, kan istrinya begitu. Dicari-cari nggak ketemu juga, sampai ketemulah seorang perempuan yang ternyata adalah ibunya daripada Fir'aun tersebut. Ya, skenario Allah. Lihat rumusnya. Bukankah di awal ibunya ketakutan, harus melepaskan dengan ridho gitu. Tapi kemudian Allah punya cara mempersatukan kembali. Kadang dalam hidup kita harus belajar untuk ridho dulu gitu. Ya, terima dulu apa yang terjadi sampai pada titik akhirnya Allah berikan surprise yang kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Apa di balik kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan untuk kita dalam kehidupan kita. Seperti halnya kamu mau nerima yang membahagiakanmu, maka seperti itu juga kamu harus nerima apa yang tidak membahagiakan. Masya Allah. Itu sudah pada level tertinggi dalam hidup. Dan memang ya, maksudnya ikhlas dan ridho ini kan memang nggak bisa dilepaskan ya. Dan itu kayaknya level tertinggi. Kalau kita sudah terima betul-betul apa yang Allah kasih, mau itu bahagia, mau itu sulit. Sebenarnya tuh, tapi dalam kamusnya takdir yang Allah kasih itu ya, tidak ada yang buruk ya. Tidak ada. Semua pasti baik. Tinggal kacamata manusia aja yang. Maka dalam konteks itu, kalau ada kebaikan menghampiri dirimu, itu semua hakul yakin, semua dari Allah. Tapi jika ada keburukan yang menimpamu, maka keburukan itu hakikatnya juga diundang oleh kelakuanmu. Setuju. Maka ketika Allah membahasakan ujian, membahasakan musibah, itu bahasanya bukan aku, tapi nahnu, kami. Kami itu menunjukkan bahwa ini bukan serta-merta aku datangkan, tapi juga diundang oleh perbuatanmu dalam hidup. Iya. Jadi, apa yang perlu kita lakukan Ustaz agar kita bisa ridho dengan segala ketentuan? Maka di antara jawaban para ulama itu, kalau kamu mendapatkan sesuatu yang tidak enak untuk dirimu, anggap saja bahwa itu adalah cara Allah membersihkan dosa-dosamu dari apa yang pernah kamu perbuat dan kamu lupa untuk tidak minta ampun kepada Allah. Makanya satu kali Nabi Ayub alaihissalam pernah sakit. Istrinya istilahnya minta sama Nabi Ayub, kamu kan Nabi, ayolah minta sama Allah untuk disembuhkan penyakitmu. Tapi Nabi Ayub hanya bertanya, berapa lama Allah berikan aku sehat dan berapa lama Allah berikan aku sakit. Kalau ternyata rasa sakit ini adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosaku saat aku sehat, maka aku lebih terima rasa sakit ini sebagai cara Allah mencintaiku. Nah pertanyaannya adalah, level kita kayaknya memang nggak sampai titik itu. Maka mulai hari ini, apapun sesuatu yang menguji dirimu dan membuatmu berat dalam hidup, ingatlah itu adalah pesan cinta Allah yang Allah berikan untuk dirimu. Karena kata Nabi, di antara ciri Allah mencintai seorang hamba, apa? Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, maka Allah akan segerakan musibah dalam hidupnya. Dalam hadis yang lain, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan ujian kepada hamba tersebut. Dan ingat, kadang ujian yang kita tidak ridho dengannya, padahal Allah sedang menyiapkan banyak kebaikan di dalamnya. Jadi yakin Allah itu akan memberikan yang terbaik. Yakin. Tidak baik itu dalam kacamata kita. Iya, betul. Iya kan? Boleh jadi di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik, ada sesuatu yang baik yang Allah siapkan untuk kita. Berarti kita tuh, kalau kita masih belum terima tuh, berarti kita harus kenal dulu ya. Kita harus kenal dulu Rob kita tuh kayak gimana gitu. Makanya semua yang baik-baik tunjukinnya ke Allah. Semua yang buruk-buruk tunjukinnya ke kita. Jadi
Yang nyakitin kita nggak mungkin Allah, manusia. Karena Allah nggak mungkin nyakitin kita. Yang sesuatu nggak enak buat kita bukan dari Allah, itu dari manusia. Kalau Allah pun ngasih sesuatu yang kita anggap nggak baik, sebenarnya ada kebaikan yang Allah berikan. Sabar menanti sambil melihat ya, pasti akan ada hikmah. Betul. Ya, Masya Allah. Maka syukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi syukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Masya Allah.